Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil kafirina wal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansyur alaina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, mari kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap kepada Allah dan memohon semoga kita digolongkan Nabi dalam majelis-majelis yang mulia. Diriwayatkan dalam salah satu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidih. Suatu hari Rasulullah masuk ke masjidnya, lalu beliau jumpai majlisaini, ada dua perkumpulan. Faqala, maka Nabi melihat itu berkomentar, kilahuma ala khairin, keduanya baik. Kelompok yang itu Allah berkahi, kelompok yang itu Allah berkahi. Kelompok yang itu Allah suka, kelompok yang itu Allah juga cinta. Wa ahaduhuma afdalu min sahibihi, tetapi wahai para sahabat, kelompok yang itu lebih baik daripada kelompok yang lainnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok itu lebih baik daripada yang lain? Katanya tadi sama-sama dicintai, kok nilainya ada lebihnya, kenapa? Maka Nabi mengatakan, amma haula'i fayad'una Allah wa yarghabuna ilaihi fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kelompok yang ini adalah kumpulan dari para sahabat hambanya Allah yang mereka yad'un Allah, mereka berdoa kepada Allah, mereka berzikir kepada Allah, wa yarghabuna ilaihi, dan mereka amat sangat mengharapkan agar doanya dikabulkan, agar zikirnya dicatat diterima oleh Allah. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a manahum, karena Allah itu maha welas asih, maka Allah maha tahu dengan ilmunya mana yang baik. Ada kalanya mereka minta Allah kabulkan karena memang baik, ada kalanya Allah tahan, kenapa? Durung wayahe. Wa amma haula fayata'allamuna al-fiqha awil ilma. Adapun kelompok yang lain wahai para sahabat, dan ini adalah yang lebih baik, mereka ini berkumpul tujuannya adalah yata'allamunal fiqha wal ilma,
Mereka kumpul-kumpul nggak sekedar kumpul, tapi kumpulnya dalam rangka belajar agama, memperdalam pemahaman agama, dalam rangka memperdalam dan merenungi kandungan Al-Quran. Wa yu'allimunal jahila. Setelah mereka buyar dari majelisnya, mereka dapat ilmu, lalu mereka tidak cukup dengan dirinya. Lek iso koncoku yo ngerti, lek iso tak sebarkan ke tetanggaku, lek bisa tak ajarkan ke keluargaku. Mereka pulang membawa ilmu, mereka ajarkan kepada orang lain. Fahum afdol, maka kata Nabi, ini yang paling utama, ini lebih utama daripada kelompok yang kedua. Wa innama bu'ithu mu'alliman thumma jalasa fihim. Lalu Nabi memungkasi, ingat wahai para sahabat, sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu mu'alliman, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai hamba Allah yang senang berkecimpung dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Lalu Nabi beranjak ke kelompok kedua dan ikut duduk bersama mereka. Ya, ada 2 majelis di masjidnya Nabi, satu majelis zikir, majelis doa, yang satu majelis ilmu. Nabi katakan dua-duanya baik, dua-duanya Allah ridhoi, tapi Nabi katakan kelompok yang kedua lebih baik daripada kelompok yang pertama. Kenapa begitu? Kalau seseorang berzikir, seseorang berdoa, kebaikannya pek dewe, Pak, gitu. Tapi ketika seseorang itu belajar ta'allum, ya, dia memperdalam ilmu agama, maka yang mendapat manfaatnya dia yang lebih dulu, kemudian orang lain yang dia ajari. Maka kebaikan yang merata, kebaikan yang meluas itu lebih baik daripada kebaikan yang pek dewe. Ya. Dan itu dibuktikan, Nabi ikut duduk bersama kelompok yang kedua. Nah, makanya majelis kita malam ini majelis ilmu, dan Nabi sudah katakan dalam hadis itu afdol, lebih utama, lebih baik, karena sudah dijamin keutamanya, dijamin kebaikannya, tinggal nopo ditoto niate. Karena walaupun majelis ilmu kalau niatnya salah ya juga tidak dapat keberkahannya. Ya, jadi yang pertama apa? Ditata niatnya, ditata tujuannya, dari rumah ke masjid ini apa? Dalam rangka ta'allum. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, masih dalam bulan Rabiul Awal, ya. 1 bulan yang mempunyai nilai yang baik. Kenapa? Karena pada bulan itu Allah utus, Allah hadirkan ke dunia ini hambanya yang terbaik, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala wonten Al-Quran menyebut keutamaan Nabi Muhammad itu melalui firman-Nya, jenengan saged pirsani surat Ali Imran ayat 164. Ali Imran 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh benar-benar Allah telah mengaruniakan nikmat, mengaruniakan kebaikan yang besar 'alal mu'minin, kepada sekalian orang-orang yang beriman. Apa itu? Berupa idba'atsa fihim rasulam min anfusihim, Allah utus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul min anfusihim, yang ia berasal dari kalangan mereka sendiri. Mereka adalah orang Arab juga,
beliau berasal dari keturunan yang mulia. Ini kalau dalam satu riwayat itu disebutkan Nabi Muhammad itu lek dirunut nasabnya itu dari kalangan orang yang terhormat. Jadi tidak dari kalangan orang-orang yang bermasalah. Kadang kan ada seseorang tokoh yang baik ya, yang dia itu berjasa, tetapi ketika dirunut keturunannya, oh biyen ternyata bapake baik kayak tahu ngelakoni elek. Akhirnya apa? Kebaikannya tercoreng. Ya. Itu. Lah Rasulullah itu kalau dirunut ya dari nasab beliau, keturunannya itu berasal dari kalangan orang-orang terhormat, dari kalangan orang-orang yang baik, yang akhlaknya pun mulia, yang terpandang di kaumnya. Jadi cara kalau kemudian Allah utus kepada manusia, Allah utus untuk ndawai, itu orang-orang tidak punya alasan. Ya. Cara kalau nyacat nabi ku sama niki sopo, teko-teko kok ngaku nabi, teko-teko kok ngelarang ini, teko-teko kok ngongkon ngene, saman sopo. Kemudian dilihat, dicacat, oh ternyata keturunannya apik, berarti dia orang yang baik. Ya. Belum lagi sebelum Rasulullah itu ya mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi, itu ternyata memang sudah terkenal akhlak beliau itu sebagai orang yang berakhlakul karimah, orang yang baik. Ya. Sehingga cara kalau sekarang niku ya ada orang yang mau nyalek atau ada orang yang mau ngelamar itu kan dilihat orangnya integritas atau tidak, akhlaknya bagaimana, orangnya ini jujur atau tidak. Dan Nabi Muhammad itu gelarnya nopo? Al-Amin. Ya, orang yang sangat dipercaya. Jadi bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pun itu sebelum hijrah Rasul itu nanti ketika saya hijrah barang ini punyanya si fulan, ini punyanya si fulan, ini punyanya si fulan. Si fulan ini kafir semua. Orang kafir walaupun musuhin Nabi, jik tetep nitip barang tenggene Nabi. Kayak ngenopo? Saking jujure tiyang. Kadang kalau sekarang kita mau nyari orang yang jujur itu susah ya. Ojo kok nitip apa gitu. Nitip barang yang remeh saja kita sudah khawatir ngundang hilang kan. Ini Nabi Muhammad diutus dalam posisi yang mulia dengan akhlak beliau yang mulia, sehingga tidak ada alasan untuk mereka menolak ajakan beliau. Allah sebut laqad mannallahu 'alal mu'minin. Hadirnya Rasulullah itu satu karunia yang amat besar. Kalau seandainya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, Allah tidak hadirkan Rasulullah kepada kita, apakah kita bisa merasakan nikmatnya Islam? Mboten. Kula jenengan apakah bisa mengetahui ini benar, ini salah, ini tidak boleh, ini yang harus? Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi jalarane kebaikan hidayah dari Allah itu adalah dengan wasilah Rasulullah. Ya. Ya. Makanya manusia itu kan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam kondisi yang terbaik, dalam rupa penciptaan yang terbaik. Ya, manusia tidak punya sayap, tapi dengan akalnya bisa membuat pesawat, bisa terbang. Ya, manusia tidak bisa menyelam di kedalaman, tapi dengan akalnya akhirnya membuat kapal masuk. Dengan akalnya akhirnya membuat teknologi. Itu semua apa? Manusia. Tapi manusia yang dikaruniai akal yang cerdas, dengan limpahan harta yang banyak, ya toh. Kalau tidak diiringi dengan hidayah petunjuk Allah, ya, maka jadinya dia jatuh sehina-hinanya. Ada jok, ya, guyonan apa itu? Kalau kulon jenengan kok nggak ada mendo, kemudian mendone biasanya mulai kok iki gak mulai, hilang, ngoten. Kemana mendo ini? Mendo ini mampir ten kene kandange tonggo. Terus akhirnya besok baru dikembalikan. Kemudian tonggone bilang, "Wis matur suwun ya.
Berkat mendone sampean iki mendo kuwi sok meteng. Lah, meteng gara-gara napa? Mendone kula jenengan sing mboten wangsul. Niku jek napa? Ngucape jek matur suwun. Jek matur suwun. Jajal lek kemudian manusia yang ngucap apa? Wah, sumpah serapa Pak dilatnate. Nah, ini. Ya. Jadi sama-sama perbuatannya tetapi beda nilainya. Manusia yang dikaruniai akal jika tidak tertunjuki hidayah maka akan menjadikan kerusakan. Beda dengan hewan. Hewan tidak dinilai dari akalnya, tidak dinilai dari kadar akhlaknya, tapi yang dinilai dari segi jumlahnya. Lek akeh untung, lek untung apik. Tapi manusia tidak seperti itu. Ya. Bagaimana beringasnya orang, jahatnya orang ketika iman itu tidak masuk ke dalam hati, ketika hidayah itu tidak menjadi pedoman dia dalam hidup. Kasus yang kemarin membuat gencar tenggene cangar, Pak. Nggih. Gitu. Jadi penemuan jenazah nggih dalam kondisi terpotong berapa? 76. Gitu. Itu kalau kemudian secara akal kok iso padahal wis kenal 5 tahun, gitu. Ternyata kok sampai seperti itu. Kok tego kan ngono gitu. Itu akal kita nggak bisa membayangkan. Ini manusia kalau tidak tertunjuki dengan hidayah, ya, hatinya tidak ada iman yang mengarahkan kehidupannya, maka akan menjadi rusak serusak-rusaknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau enggak dapat petunjuk asfala safilin, jauh jatuhnya itu. Ya. Jenengan semerap India. India itu tiap tahun punya ada di satu tempat itu punya adat namanya Gotmar, Pak. Gotmar itu apa? Jadi dua kampung dipisah sungai, itu mereka punya kebiasaan setahun sekali mereka ngelemparin batu, saling melempar batu. Jadi yang sini ngelempar batu, yang sini ngelempar batu. Jadi ngelempar batu itu kebiasaan, kesenangan. Jadi kebiasaan, jadi adat. Ya, 500.000 orang yang ikut, banyak yang meninggal dunia. Ya. Niku lek kemudian cara akal kan nggak madong ya, Pak. Kok iso ya? Melempar batu yang nanti ujungnya hilangnya nyawa kok ternyata malah menjadi kebiasaan. Islam mengatur ojo kok ngelempar batu gitu, ojo kok ngelempar batu. Nabi katakan kalau kemudian kulon jenengan melintas di jalan kemudian ada syauka itu apa? Duri, maka Nabi mengajarkan supaya imatatul adza anitarik. Jangan sampai duri ini umpama kok kamu lewat membuat ban bocor, membuat kamu terjatuh, membuat kamu terluka. Ojo cukup kemudian sumpah serapa, kemudian sopo iki mang deleri, sopo ndele watu, sopo ndele paku. Kemudian ditinggal ngali mboten. Nabi mengajarkan ambil imatatul adza anitorik, dihindarkan, dibuang. Paku bukan kita yang naruh, duri bukan kita yang naruh, batu bukan kita yang naruh. Islam mengajarkan jangan sampai melukai orang lain. Lah tadi Gotmar apa? Malah sengaja melukai orang lain. Itu loh. Ya, jadi pentingnya hidayah itu, ya, pentingnya petunjuk dari Allah dan Rasulnya agar manusia itu sempurna baik secara fisik atau ruhaninya. Makanya kembali lagi tadi dikatakan bahwasanya hadirnya Rasulullah itu adalah satu nikmat yang amat sangat besar. Ya. Monggo jenengan bersani, Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk bergembira, ya, bergembira. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Ya, dalam salah satu riwayat dikatakan hadis qudsi, laulaka Muhammad. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, lamma khalaqtul aflak, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta. Niki napa saking mulianya Rasulullah. Ya.
Dalam lain riwayat bahkan Rasulullah ya mengajak kepada kita, an Aliin radhiyallahu an, sahabat Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan, addibu auladakum ala thalathi khisalin, ya, wahai sekalian umatku, didiklah anak-anakmu ala thalathi khisalin, 3 hal. Apa itu? Nabi mengatakan hubbu nabiyikum, didik anakmu, ajarkan sehingga menjadi prinsipnya apa? Hubbu nabiyikum, agar dia mencintai nabinya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian anak kita itu lebih kenal artis-artis, lebih kenal penyanyi-penyanyi, tapi ketika ditanya, bapaknya Nabi Muhammad sopo? Tidak kenal. Ibunya Nabi Muhammad siapa? Tidak kenal. Anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Tidak hafal. Tapi begitu ditanya, artis iki sing main iki sapa jenenge? Wah, langsung bisa cerita banyak. Niki kebalik gitu. Nabi Muhammad mengajarkan addibu auladakum, ajarkan anakmu 3 hal. Hubbu nabiyikum, supaya mencintai nabinya. Apakah bisa cinta Nabi kalau nggak kenal Nabi? Kan tidak bisa, nggih? Berarti apa? Otomatis diajarkan. Ya. Wa hubbu ahli baitihi, selain mencintai beliau, Rasulullah juga mencintai keluarganya, mencintai istri beliau, mengenal dan mencintai paman-paman beliau, mengenal dan mencintai anak-anak beliau. Agar apa? Kita ini punya contoh yang nyata. Kalau dikatakan hiduplah kita itu sebagai orang yang jujur, karena orang jujur itu akan membawa keberuntungan dunia akhirat. Maka kemudian kita perlu contoh. Contoh nyatanya siapa? Kita lihat Rasulullah. Contohnya siapa? Kita lihat keluarga beliau. Ya. Dikatakan bahwasanya seseorang itu ketika hidup hanya seperti orang yang mampir saja. Maka ketika mampir jangan berlebihan, hiduplah secara sederhana. Kita lihat bagaimana Rasulullah, kita lihat bagaimana keluarga beliau. Satu riwayat mengatakan ada sahabat itu yang bersaksinya kan ngeten, soalnya rumahnya Nabi diamati. Apa kesimpulannya? Pernah rumahnya Nabi itu 1 bulan tidak nyala api. Lek tidak nyala api, tidak ada yang dimasak. Kalau tidak ada yang dimasak, berarti apa? Rasulullah sering laparnya. Gitu. Makanya kalau ada kemudian orang dalam perut kenyang, enak kenyang, kemudian tonggone kok dalam keadaan lapar. Nah, ini berarti apa? Kalau Rasulullah hadir di hadapan kita, hadir di sisi kita, ya, laukana bainana nabi, kalau Nabi Muhammad ada di sisi kita, kita pasti malu, Pak, itu. Ya. Nabi mengajarkan apa? Kesederhanaan. Wa qiraatul Quran, yang ketiga Nabi perintahkan ajarkan anakmu untuk cinta Al-Quran, agar dia membaca Al-Quran, agar dia merenungi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa, Bi? Nabi katakan fa inna hamalatal Qur'anu fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Karena siapa yang dia senang Al-Quran, baca Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka besok dia di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah ketika hari tiada naungan sama sekali. Bersama siapa? Ma'a anbiyaihi wa asfiyaihi, bersama para nabinya dan bersama para kekasihnya Allah. 3 nggih, cintai Nabi, cintai keluarganya, dan cintai Al-Quran. Ini beberapa hadis riwayat yang mendorong kita agar apa? Mencintai Rasulullah, bergembira dengan hadirnya Rasulullah. Nah, karena kalau kita gembira, kita cinta, pasti kita akan mengikuti, akan menjadikan beliau sebagai teladan. Ada satu riwayat, Pak, yang berkisah tentang bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah. Rasulullah itu kan dipuji oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lek pengen dolek contoh gak usah jauh-jauh.
Lihat saja Rasulullah. Rasulullah itu lengkap. Bapak iya, suami iya, guru iya, ya, presiden iya, tetangga juga iya, sebagai seorang sahabat juga iya. Lengkap Rasulullah itu. Apa? Banyak, salah satunya ini ya, ada riwayat. Jadi Rasulullah ketika bersama para sahabat itu ada seorang laki-laki dari desa, ini juga sahabatnya Rasulullah, datang menemui Nabi membawa satu mangkuk yang isinya anggur. Satu mangkuk, mboten sak kresek, mboten sak keranjang. Satu mangkuk isinya anggur. Nah, ketika sampai di hadapan Nabi, lalu kemudian dipersembahkan, ya Rasulullah niki kagem jenengan. Kagem jenengan. Rasulullah menerimanya dengan senyum. Ya, Rasulullah berdoa, kemudian dimakan. Satu. Setelah makan satu, Nabi senyum. Yang ngasih seneng. Alhamdulillah, saya ini datang jauh-jauh dari kampung, ya, menghadiahkan satu mangkok anggur. Rasulullah terima dan Rasulullah senang. Apa buktinya senang? Satu buah anggur dimakan, Rasulullah senyum. Lagi ambil, senyum lagi. Lagi ambil, senyum sampai habis. Yang ngasih seneng hatinya, pamit pulang. Para sahabat di kanan kiri beliau itu heran dan memberanikan bertanya, ya Rasulullah, kami ini melihat ada hal yang tidak biasa. Apa yang tidak biasa? Biasanya jenengan niki kalau punya rezeki, punya makanan itu mboten dimaampi mbak, mesti bagi-bagi dengan kami. Kami juga pengen mendapat keberkahan dari makanan jenengan. Lah ini kok dimakan sendiri, kok ndak bagi-bagi, ini berarti kan sesuatu yang aneh gitu. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, sahabat, ketahuilah, sesungguhnya tadi ia membawa satu mangkuk yang isinya anggur itu. Ketika satu anggur itu aku makan, ternyata rasanya masam. Napa masam niku? Kecut. Duh, Nabi maam anggur kecut niku tasih saged mesem. Ya, nek jenengan umpama diparingi ngoten niku, dilepeh napa? Nah, Nabi Muhammad dikasih, itu ketika makan itu masih bisa senyum. Senyum. Akhirnya apa? Sing memberikan seneng. Anggur yang kedua tak makan juga masam, juga kecut. Tak makan lagi yang ketiga juga kecut, sampai akhir juga kecut. Maka wahai para sahabat, ketahuilah, aku tidak berkeinginan memberikan anggur ini kepada engkau. Kenapa, Bi? Karena aku khawatir nanti reaksimu berbeda. Ya, kalau saya makan mesem, tapi kalau engkau makan merengut, ya, kemudian dimuntahkan, aku khawatir dan aku tidak mau nanti raut wajahmu membuat hati ia terluka. Wurung seneng, Pak. Akhirnya apa? Dia menyesal, ya Allah, ternyata anggur yang tak petik ini kecut, berarti aku menyakiti hati Rasulullah. Betapa besar kesalahan yang dirasakan. Aku tidak ingin merubah suasana hatinya. Ini Rasulullah, Pak. Jadi maem kecut tasih saged mesem ya. Jajal jenengan kalau maem kecut tasih saged mesem mboten? Ngomongnya kali mesem mboten. Wangel ngoten itu. Ini Rasulullah dimakan apa? Ekspresinya kemudian senyum, dan orang yang memberi itu lega hatinya, senang hatinya, pulang dia dengan hati gembira. Ya, ini Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita satu, ketika kita sudah bersyahadat, jadilah kita seorang muslim. Ketika kita mengikrarkan aku iki lho umat Nabi Muhammad, aku iki lho pencintanya Rasulullah, maka kita diajarkan oleh Rasulullah agar apa? Pandai-pandailah kita menghargai pemberian orang lain. Pandai-pandailah kita mengapresiasi kebaikan orang lain. Maka bisa jadi itu sahabat menanam anggurnya itu dari kecil
disirami tiap hari, berdoa ya Allah, tumbuhkan ya Allah. Dia tunggu itu sampai berbuah, dari pentil sampai kemudian besar. Dia tunggu, dia nggak pernah nanam anggur, dia nggak tahu mana yang manis, mana yang kecut. Dia ambil dan dia bawa jauh dari kampung. Tujuannya apa? Demi Nabi, ya. Maka kebaikan orang lain, pemberian orang lain itu bukan dinilai dari jumlahnya, dari nilainya, dari harganya, tapi yang dinilai, diapresiasi itu apa? Kesungguhannya, ketulusannya, ngerti gitu? Itu, Pak. Ya. Jadi siapa yang pandai berterima kasih, maka orang juga akan berterima kasih kepada dia. Seorang bapak pulang dari kerja sepawegel-pegel awake, ya. Kemudian dibukakan pintu, istrinya, "Limbas kula betahaken tase." Kemudian disemanggakan, "Duduk Mas." Diambilkan air putih. "Ngapunten Mas, ini hanya adanya air putih, tehnya tadi sudah diminum sama anak-anak." Kemudian jenengan langsung terima kasih, alhamdulillah, matur suwun yo Dik. Jajal, istrine seneng napa mboten? Seneng. Ya. Begitu juga ketika ketika suaminya pulang, ya, kemudian istrinya tetap menyambut dengan baik, ya. Kemudian nanya, "Mas, hari ini kerja dapat berapa, Mas?" "Waduh, dagangan dino iki sepi, mek oleh 50." Kemudian istri tidak melihat kepada jumlahnya, tidak melihat kepada berapa banyaknya, tapi kemudian melihat kepada kesungguhan suami. Ya, suami ini berangkat wis panas-panas iki mang ya udan pisan, ya mungkin aja nih wae sepi udan. Kemudian gak apa-apa Mas, sing penting sampean pulang sehat, wis muga-muga barokah. Betapa bahagianya hati suami. Orang tua yang melihat anaknya belajar, "Oleh kok nggawa wetu sinaune, bijing arep ujian, Pak. Ada ulangan." Ya wis sing tenanan. Besoknya pulang dari sekolah bawa lembaran, "Pilih biji piro?" Sambil malu-malu, sambil takut ngeten, kemudian disodorkan, "Angsal 50, Pak." Kemudian bapaknya, ibunya bilang, "Wis gak apa-apa, ya jenenge iki jenenge usaha. Sing penting sama jujur, bapak ibu luwih seneng daripada nilai bagus tapi nyontek. Golek pinter sama sukses kok hasilnya curang, malah rusak. Tapi lah sama jujur, maka menjadi kebaikan." Betapa hati anak itu senangnya luar biasa, saling mengapresiasi, saling menghargai pemberian dan kebaikan orang lain. Nabi Muhammad bahkan bersabda, nggih, "Idza suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi." Kok ada orang yang diberi kebaikan orang lain, dibantu orang lain, menerima pemberian dari orang lain, faqala li fa'ilihi, lalu dia mengatakan kepada si pemberi, kepada orang yang berbuat baik, "Jazakallahu khairan." "Pak, Bu, sempunten nggih, sakjane kula niki nggih pengin bales jenengan maringi kula telo sak kresek niki, kula nggih pengen bales jagung sak kresek, tapi kula nggih niki tingali mboten sing dimasak nggih." Kemudian mengatakan, "Wis muga-muga Gusti Allah sing saged bales, jazakallahu khairan." Maka kata Nabi, orang yang seperti ini faqad ablagha fitsana, belum dia memberi, belum dia membalas, hanya berterima kasih. Nabi Muhammad mengatakan dia itu sudah melakukan kebaikan. Jangan jadi orang yang pelit mengucap terima kasih. Jangan pula jadi orang yang jaim, sungkan ngucap maaf, Pak. Enten salah nggih sepurane, maaf. Hal biasa. Kalau ada kebaikan kita ucapkan terima kasih. Itu idkhalus surur, nyenengno atine wong niku ibadah. Gitu. Nah, jenengan coba atau tenggriyo. Titik-titik terima kasih tenggene istrinya. Istrinya juga begitu, titik terima kasih tenggene suaminya. Cinta ya, siapa tahu nanti sangune ditambahi gitu. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, Nabi mengajarkan apa? Ketika Nabi makan, kok rasanya kecut, kok rasanya masam, Nabi tidak mencela itu, tidak dilepeh kemudian mengatakan, "Oh, po iki kecut, gak ngerti ta iki nabimu." Tidak begitu.
Nabi justru apa? Memakannya sampai selesai dan memasang wajah yang sewenang. Nabi Muhammad mengajarkan kita agar jangan punya sifat, punya kebiasaan mencibir makanan. Ya toh. Manten anyar, suami istri. Suaminya bilang, "Dek, aku kok pingin soto Lamongan." Istrinya dari Jawa Barat. Lah ngoten niku saking pingin nyenengno atine suami, sampai browsing bareng niku, Bro, napa? Bumbune soto Lamongan niku napa? Nyoba pertama gagal, tanglet tanggane saking Lamongan. Nyoba lagi, seminggu berhasil. Kemudian disuguhkan kepada suami, ya toh. Keliru, Pak. Sakjane pakai garam, keliru pakai gula. Akhir lagi. Maka suami melihat ya, bagaimana kesungguhan, pengorbanan si istri untuk membahagiakan suami. Maka kemudian tidak dicibir makanannya. Ayo makan bareng, lama ndak makan bareng. Ketika dia makan, oh ya Allah, legi mas, koyok teh loh. Lah iya kan, sesuk nggak ini ambek garam kan, ambek uya kan. Itu. Jadi jangan sampai kemudian lidah kita ini gampang mencibir makanan. Nabi Muhammad itu pernah pulang ke rumah, beliau bertanya kepada istrinya, hari ini ada makanan apa? Ada lauk apa? Maka istrinya mengatakan, ma indana illa khollun. Ya Rasulullah, ngapunten, hari ini kita ndak masak, kita ndak ada makanan, kita ndak ada lauk, yang ada cuma cuka. Yang seberapa cuka, Pak? Cuka niku rasane kecut. Apa kata Nabi? Nabi kemudian mengatakan, fada'a bihi. Gak apa-apa, bawa sini. Setelah dibawakan, faja'ala ya'kulu bihi. Rasulullah makan dengan lauk cuka, wa yaqulu, lalu Rasulullah berkomentar, ni'mal udum al khallu, lauk sing paling enak iku cuka. Diulang 2 kali. Lauk sing paling enak niku cuka, ya toh. Tapi niki nggih mboten diartikan letterlek, Pak. Nanti jenengan pulang kemudian tanya istrinya, "Dek, masak apa dina iki?" Mboten enten niku. Namun niku uya kali kacang niku. Wis gak apa-apa gorene. Ni'mal udum, makanan sing paling enak iku uya ambek kacang. Diulangi 2 kali. Ni'mal udum ya. Lauk sing paling enak iku uya ambek kacang. Oh, nek ngono sesuk tak laukno uya ambek kacange, mboten ngoten. Ya. Pelajarannya adalah apa? Nabi mengajarkan kepada kita agar jangan gampang-gampang kita mencela makanan. Makanan kalau sederhana dinikmati nggak rasanya enak, Pak? Makanannya mahal tapi suasana hatinya ndak enak, ya ndak enak kan untuk. Ini Rasulullah mengajarkan kesederhanaan. Jangan mencela makanan. Jenengan nate mboten pirsa atau melihat ada channel-channel podcast reviewer makanan nggih. Kulineran iki lho, Pak. Jadi orang datang ke restoran, ke rumah makan, lalu dia mereview makanannya. Makanan ini kurang ini. Direview sambil di video streaming. Nah, orang-orang yang berprofesi sebagai reviewer makanan, ya, kulineran, boleh ndak mengomentari makanan orang lain? Boleh. Boleh ndak kita ngomong iki enak, ini ndak enak? Boleh, Pak. Tapi mbok yo apa? Ketika kita jumpai ada nikmatnya, ada enaknya, kita puji, jangan lupa muji sewajarnya. Tetapi ketika kita jumpai ada kekurangannya, kita sampaikan kritikan kita. Kita sampaikan, Pak, ini kurang ini. Apa? Secara adil, tidak berlebihan. Jangan sampai kemudian kita nyacat, kita mencela, kita ungkap keburukannya, tidak kita ungkap kebaikannya, kita ungkap ndak enaknya, tidak kita ungkap nikmatnya, hingga orang kemudian lihat, wah itu makanan gak enak. Akhirnya apa? Besok warungnya sepi, besok rumah makannya sepi. Berapa banyak yang dikorbankan? Ada keluarga-keluarga yang menggantungkan dari itu, gitu.
ada anak yang di rumah, istri di rumah yang menanti hasil daripada warung itu. Sama dengan apa? Mematikan usaha orang lain. Jangan, Pak. Jadi sampaikan dengan jujur. Kalau memang enak ya puji dengan sewajarnya. Tapi kalau memang ada tidak enaknya, ya kita sampaikan kritikan dengan adil, dengan sopan. Itu lebih baik. Pernah kejadian kan itu soalnya. Jadi ada reviewer itu datang ke rumah makan, ke warung, dikomentari ini rumah makannya, warungnya dekat sungai, wah bau dan seterusnya, Pak. Akhirnya apa? Besoknya itu langsung bangkrut, Pak. Sampai menanggung utang sekian miliar. Ya. Orang kalau kadung mboten percaya ngoten niku, Pak. Hanya satu kalimat, hanya satu video yang menjadikan usaha itu mati. Hati-hati. Nabi Muhammad mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada hamba Allah yang dia mengucapkan satu kalimat, yang dia berkomentar dengan satu kalamnya, tapi tidak berhati-hati, nggak dilihat akibatnya apa, nggak dipertimbangkan dampaknya apa, sehingga apa yang dia ucapkan menyakiti hati orang lain, membuat bangkrut usaha orang lain, membuat orang lain terzolimi. Maka kata Nabi, yahwi biha finnar, karena sebab perkataannya dia masuk ke dalam neraka, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang dalamnya adalah sejauh jarak antara timur dan barat. Timur niku pucuke pundi? Kulon niku pucuke pundi? Etan kilen pucuke pundi, Pak? Mboten enten to. Saking panjangnya, saking jauhnya. Lho itu neraka apa lebih jauh daripada itu? Jangan pirsa neraka nggih. Nabi Muhammad pernah dengan sahabat itu tiba-tiba mendengar ada suara benda jatuh, bau anter nih, Pak. Kemudian Nabi nanya, sahabat, kamu tahu enggak tadi suara apa? Enggak tahu, Bi. Tadi itu adalah suara batu yang dilemparkan dari bibir jurangnya neraka, melayang-layang jauh, jatuh sampai di dasarnya. Berapa perjalanannya? Nabi Muhammad mengatakan selama 70 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Itu. Ya. Nah, itu apa? 70 tahun, Pak. Nah, ini apa? Ma bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat. Makanya kita jaga lidah kita ini agar jangan sampai kemudian gampang mencela makanan yang kalau itu ternyata warung makan itu, rumah makan, membuat usahanya bangkrut. Jangan. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi muslim yang memiliki sikap santun, perhatian kepada orang lain. Tidak kemudian dibiarkan, sopo sih gak kenal tekok kampung yang ngasih gitu. Sopo sih gak kenal, bukan begitu. Tapi Nabi perhatikan, dimakan sampai selesai. Ya, toh. Kemudian sampai orang itu pamitan pulang. Nabi perhatian, Nabi sikapnya santun. Ya, kan kadang ada, nggih, ada ketika kita ketemu dengan orang, kita pingin niatnya ngomong, orang itu kemudian rungono sambil tidak memperhatikan. Ya, sambil nulis atau sambil nopo HP-an ngoten. Perasaane kula jenengan lek ngoten niku pripun? Luworo napa luworo? Ngajak ngomong tiang tapi mboten diperhatikan. Ya. Nabi Muhammad dengan hadis ini, dengan riwayat ini itu mengajarkan kepada kita agar apa? Perhatian. Kalau ada orang dengan kita, maka apa? Ngomong, tatap wajahnya, gitu. Walaupun apa? Senajan sing diceritakno niku kula jenengan pun semerap. Ya. Pak, ya, Mas, aku wingi lho lewat kono ngerti wong kecelakaan, beyo kecelakaan mobilnya sampai tugel dadi loro. Lah kula jenengan kemarin habis lewat sana lho, Pak. Pun semerap, Pak. Ngoten iki nggih pun ditungkas. Aku wis ngerti, gak usah cerita. Dia datang ingin memberi informasi, kita dengarkan dengan perhatian. Oh iya. Nyenengno ati. Idkhalus surur. Membahagiakan hati orang itu adalah
ibadah. Jadi perhatian, kita pasang badan kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, ya. Nabi mengajarkan itu. Nyai Aisyah ditanya, wahai Nyai Aisyah, ya ummal mukminin, ambiini an khuluqi Rasulillah. Wahai Nyai Aisyah, tolong saya ini didongengi, diceritani akhlaknya Rasul niku bagaimana. Bagaimana si Rasulullah ketika di rumah, bagaimana si Rasulullah itu ketika bersama dengan para sahabat, akhlak Rasulullah itu seperti apa. Maka Nyai Aisyah kemudian bertanya balik, alasta taqra'ul Quran, hei sahabat, bukankah kamu sering membaca Al-Quran? Nggih, leres. Bala, saya sering membaca Al-Quran. Nyai Aisyah nanya lagi, piye perasaan nilai habis baca Quran? Hati kula tenang, tentram, masalah hilang, pikiran jembar. Kula habis baca Quran kondisinya lebih baik. Setiap ketemu Quran lebih baik. Dan saya rindu untuk baca Al-Quran. Alas taqra'ul Quran, bukankah kamu sering baca Quran? Nggih, bala. Makanya Aisyah mengatakan fa inna khuluqa Nabiillah sallallahu alaihi wasallam kanal Quran. Nyai Aisyah mengatakan begitu pula dengan akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah seindah Al-Quran. Dengan memandang wajah beliau saja kesusahan hilang. Bersama beliau saja hati tentram. Belum lagi mendengar kalam Rasulullah yang sebagai petunjuk bagi kita. Makanya dengan apa kita merunut atau meneladani Rasulullah, mengingat Rasulullah, dengan maulid itu, Pak. Gak oleh setahun niku dielingno sepisan bulan Rabiul Awal. Sakjane ngeling Rasulullah niku apa setiap hari mestine. Wong nggih maca syahadat, maca sholawat tiap kali sholat kan setiap hari, Pak nggih. Jadi kita tersambung dengan Rasulullah. Ya. Minimal kalau ndak eling selama setahun, elingnya satu kali ketika bulan Rabiul Awal, ya. Atibu auladakum ala thalathi khisalin. Nabi katakan, didiklah anakmu dengan 3 hal. Yang pertama adalah hubbu nabiyikum, mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hubbu ahli baiti, dan mencintai ahlu baitnya. Yang ketiga yaitu wa qiraatil Quran. Semoga kula jenengan kita semua dikaruniai cinta kepada Rasulullah, sehingga setiap kita mendengar nama Rasulullah itu hati kita bergetar, ya. Di TV Arab itu ada acara, Pak. Ada acara yang judulnya itu Laukana Bainana, yang jadi lagu itu Laukana Bainana, ya. Seandainya Rasulullah bersama kita, umpama laukana bainana nabi, seandainya Rasulullah bersama kita, jenengan pengen sanjang nopo? Jenengan pengen sanjang nopo? Lek ketemu nabi ngoten. Juga pertanyaan yang sama, laukana bainana, seandainya nabi bersama kita, lalu kemudian nabi pirsa, nabi tahu kita ini ternyata lek salat waras-arasen. Kira-kira nabi perasaane pripun? Laukana bainana, seandainya Rasulullah bersama kita, kemudian Rasulullah pirsa, Rasulullah tahu bagaimana kita perlakuan dengan anak. Laukana bainana, seandainya Nabi bersama kita, kemudian kula jenengan jalan, lalu tahu ada ranting pohon, ada paku, ada batu, kemudian diinggiri tok, mboten diinggirno. Dilewati tok, tidak diinggirno. Seandainya Rasulullah tahu, kira-kira Rasulullah komentarnya bagaimana? Ya. Maka dipungkasi nggih, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu ingin dapat cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku, cintai aku, teladani aku, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Maulid sarana mengingat Rasulullah, tentu tujuannya adalah meneladani akhlak Rasulullah. Mekaten nggih menapa ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaat dumateng kula jenengan sami, pilih wonten kirang nglakuin semata saking kula pribadi sebagai manusia.
apabila ada baiknya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.